illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Tanabal mukarramin para muallimin, para dosen-dosen Universitas Nahdlatul Ulama dan para karyawan Universitas Nahdlatul Ulama yang kami hormati. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertemu dan berwajah dalam majelis yang penuh dengan barokah, dengan keadaan serius tapi santai. Nah, itu paling enak. Memang saya biasanya tidak begitu menggebu-gebu dalam menyampaikan hal seperti ini. Serius tapi santai dan mawon. Pertama, kami akan berbicara soal KNU-an. KNU-an itu ditulis ini boleh maca kenuan. Nah, ini lo jadwal kenuan KNU-an ini kenuan. Kenapa harus ada NU? Apa tujuannya NU? Apa hubungannya NU dengan ajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Perlu kita ketahui dari kronologi berdirinya Nahdlatul Ulama ini tidak lepas dari peran dua ulama yang besar, yaitu Mbah Yahya Hasyim Asy'ari sebagai ikon dan Kiai Haji Wahab Hasbullah sebagai lokomotif, sebagai nakoda. Nahdlatul Ulama itu tidak berdiri dengan ujuk-ujuk, enggak. Tapi berdirinya Nahdlatul Ulama dilatar belakangi dengan dua peristiwa besar, baik nasional atau internasional. Dua peristiwa besar tersebut yang dari nasional, yaitu kalau kita lihat dalam sejarah, kondisi umat Islam di Indonesia saat itu seringkali digoyang, seringkali digoncang konflik antara kelompok pembaharu dengan kelompok tradisional. Istilahnya biasa kelompok kiai pondok pesantren itu disebut dengan pembaharu dengan Islam tradisional, tapi kalau Muhammadiyah itu Islam pembaharu, konon kabarnya. Waktu dulu gitu pengakuannya, walaupun sebenarnya dalam pemikirannya Islam tradisional itu mewujudkan taswirul afkar. Ini termasuk penggagas pemikiran. Nah, sumber pertentangan itu sebenarnya hanya menyangkut masalah khilafiyah. Memang kalau tidak ada yang diurus, barang kecil-kecil itu diurus. Kalau tidak ada musuhnya, jadi malah akhirnya dengan koloni dewi ini tukaran sendiri. Itu setiap apapun itu, kalau tidak ada musuh, nanti tukaran sendiri. Watak sabun jam'a wa qulubuhum syatta. Ya masalah kunut, terus masalah talqin, terus ngirim donga nang wong mati, tahlilan dan lain sebagainya. Nah, perdebatan itu hanya masalah kecil, tetapi bisa menimbulkan hilangnya persatuan, bisa menghilangkan kerukunan bangsa, bisa menimbulkan gegeran, dan bahkan bisa dimanfaatkan oleh kolonial dan Belanda waktu itu untuk memecah belah itu. Oleh sebab itu, melihat kondisi yang semacam ini, akhirnya SI
SI itu Serikat Islam yang di bawah pimpinan Hos Cokroaminoto, tampil untuk menyelenggarakan Kongres Umat Islam. Kongres ini dimaksudkan sebagai upaya mencari titik temu di kalangan umat Islam yang sedang dilanda pertikaian dan perselisihan pendapat. Namun kenyataannya SI sebagai panitia pelaksana kongres yang pertama kali di Cirebon pada Jawa Barat pada tanggal 31 Oktober yang pada 1922 yang sedianya yang disebut dengan Muktamar Alam Islam Hindi Asyarqiyah, ini mengundang beberapa kelompok-kelompok Islam, baik dari kelompok Muhammadiyah, kelompok Persis, Al-Irsyad, terus Taswirul Afkar. Waktu itu NU belum ada. Yang sedianya untuk mencari temu untuk kerukunan, tapi malah justru menjadi pertikaian yang sengit sehingga saling kafir mengkafirkan satu dengan yang lain, saling menyalahkan. Makanya masalah khilafiyah tidak bisa dikompromikan, yang kemudian akhirnya Mbah Yai Wahab matur kepada Mbah Yasin yang memutuskan untuk perpisahan tersebut, sepakat untuk tidak sepakat. Untuk sepakat untuk tidak sepakat di dalam pendapat. Karenanya Mbah Yai Wahab mengusulkan agar membuat wadah organisasi yang mewadahi dari golongan ulama-ulama pesantren yang punya pendapat yang semacam itu. Karena kalau tidak diadai nanti akan hilang. Ini satu. Ini yang urusan di bangsa, yang urusan di negara kita sendiri. Di samping itu, yang urusan di bangsa, waktu itu Belanda telah mengadakan pemerintah Belanda, kolonial Belanda telah melahirkan Pak Nerlandika atau Islam, negara yang sekuler. Jadi tanpa negara sekuler itu berarti Indonesia baru yang sekuler, tidak berdasarkan Islam, tidak berdasarkan budaya, tapi di bawah hukum Barat yang dikomandoni, yang dibawa oleh Belanda. Wah, ini program Belanda itu bisa menimbulkan pengaruh yang sangat besar, sehingga nanti orang sudah tidak akan fanatik lagi dengan Islam, tidak menanyakan lagi tentang masalah hukum Islam, akhirnya menanyakan tentang hukum yang sesuai dengan hukum Belanda, hukum Barat. Dari faktor dua inilah yang melatar belakangi berdirinya Nahdlatul Ulama untuk kasus nasional. Dalam kasus internasional, yaitu negara yang asalnya Khalifah Utsmaniyah Turki yang dipimpin oleh Mustafa Kemal telah jatuh, yang sehingga dirubah menjadi negara republik. Padahal waktu niku termasuk Indonesia masih mengakui tentang khilafahnya Mustafa Kemal, walaupun khilafah secara suratan. Kalau khilafah nubuwah itu sudah habis 30 tahun setelahnya Rasulullah. Makanya kalau di dalam Al-Quran disyaratkan perjalanannya khilafah sesuai dengan tafsirnya Syekh Ramadan Al-Buti, sesuai dengan tafsirannya Syekh Maimun Al-Zubair. Niku disyaratkan dengan dawuh Allah Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada simahum
fi wujuhim min athari sujud masaluhum fit Taurah wa masaluhum fil Injil kasar'in akhrajat zar'ahu wastawa alal ju'dirat wastawa alal jud alal alasub. Nah, liyaqidullah alal kufar. Di dalam Al-Quran diisyaratkan dalam perjalanan Islam pertama Muhammadur Rasulullah. Islam dibawa kepimpinan Nabi Muhammad. Islam dibawa kepimpinan Nabi Muhammad ini tidak ada masalah, tapi tidak ada permasalahan yang apapun, bahkan masih belum ada klasifikasi keilmuan. Tidak ada ilmu tafsir, tidak ada ilmu hadis, tidak ada akhlak, tidak ada tasawuf, nggak ada fikih, nggak ada tasawuf, yang ada Islam. Pada waktu Islam dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu di dalam waktu di zaman Rasul itu Islam masih padu, solid, sehingga solidaritas keagamaan itu melebihi daripada solidaritas nasabiah. Persahabatan, persaudaraan yang karena agama itu mengalahkan persaudaraan dalam masalah nasab. Itu pada waktu zaman Nabi Muhammad. Setelahnya habisnya Nabi Muhammad baru walladzina ma'ahu dipimpin oleh para sahabat. Ketika dipimpin sahabat, di sini mulai ada pengembangan, yaitu ilmu tafsir, menafsiri Quran ayat-ayat yang pada waktu zaman Rasul belum dijelaskan, dan mengumpulkan beberapa hadis dan termasuk pembukuan Al-Quran. Dalam zaman walladzina ma'ahu ini Islam mulai berkembang sampai bisa menaklukkan Palestina. Ini pun menaklukkan Sayyidina Umar, bisa menaklukkan Mesir. Itu yang menaklukkan Sayyidina Umar. Nah, yang asalnya Islam padu solid ternyata dimulai dari wafatnya Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu mulai terjadi perbedaan yang sangat tajam di antara orang Islam, dimulai dari wafatnya Sayyidina Utsman. Di mana dengan wafatnya Sayyidina Utsman ini kelompok Islam sudah terbagi menjadi 3 kelompok, 3 golongan. Kelompok orang Islam yang semacam itu, yang satu mengatakan Sayyidina Utsman, pembunuhan Sayyidina Utsman harus diusut terlebih dahulu sebelum mendirikan penggantinya Sayyidina Utsman. Ini dimotori oleh Muawiyah. Yang kedua mengatakan harus membentuk pemerintah, baru nanti mengusut siapa pembunuh Sayyidina Utsman. Bukan mengusut dulu urus pemerintah, tapi perlu ada membunuh pemerintah terlebih dahulu. Ini ku orang ini ku membentuk badan khusus untuk meneliti siapa pembunuh Sayyidina Utsman. Pihak yang ketiga malah mengatakan pembunuhan Sayyidina Utsman itu sudah prosedural, karena dianggap Sayyidina Utsman korupsi, dianggap Sayyidina Utsman telah menipu kolusi, karena orang-orang yang dulu dipecat tidak digunakan oleh Sayyidina Umar malah dijadikan oleh Sayyidina Utsman, sehingga terjadi demo besar-besaran sampai na'udzubillah wafatnya Sayyidina Utsman itu tidak ada yang takziah. Yang awal hanya 12 orang sampai Tenggeriku, karena kabar yang miring disuarakan bahwa Sayyidina Utsman kolusi dan sebagainya. Padahal beliau itu orang yang hafid Quran, satu hari itu bisa khatam 70 kali dengan mukjizatnya, dan pengorbanannya perjuangan Islam luar biasa. Dituduh semacam itu.
Masya Allah. Nah, perdebatan itu tidak bisa diselesaikan. Akhirnya dari kelompok Ali telah membaiat kepada Ali, tapi Muawiyah juga membaiat kepada Muawiyah, dan akhirnya terus terjadi pertempuran antara Ali dan Muawiyah yang disebut dengan perang Siffin. Kemudian Dewi Aisyah yang ada waktu itu masih di Mekah, kemudian diprovokasi sing sampai sebenarnya Dewi Aisyah akan klarifikasi ke Sayyidina Ali tentang apa yang terjadi dengan Sayyidina Utsman, tapi ditumpangi orang-orang yang ingin bikin kisruh, memulai untuk bikin olah, sehingga terjadilah perangan antara kubu Ali dengan kubu Aisyah yang disebut dengan perang Jamal. Itu sebenarnya Aisyah tidak untuk merangi. Makanya kita kalau mengerahkan massa orang itu juga kita hati-hati. Walaupun kita itu untuk baik-baik, tapi ada penumpang baru. Jadi ada penumpang baru kemudian bikin olah, akhirnya terjadi pertempuran. Semacam itu wis zaman biyen. Dan sistem semacam ini dibawa terus oleh orang-orang yang ingin bikin kisruh semacam itu ya. Ini zaman sahabat. Kemudian setelahnya zaman sahabat selesai, baru setelahnya Sayyidina Ali dikuasai, wafatnya Sayyidina Ali, terus sampai Umar bin Abdul Aziz. Kalau Sayyidina Ali ini masih khilafah nubuwah, kemudian Umar bin Abdul Aziz masih khilafah nubuwah, tapi setelahnya itu dikuasai oleh asyidda'u 'alal kufar, orang-orang yang keras terhadap orang kafir, yaitu golongan Muawiyah yang disusupi, yang dipenuhi oleh Khawarij. Lah golongan iki mulane diarani Muawiyah itu diarani Umayyah, Bani Umayyah, itu Muawiyah. Sehingga setelahnya Muawiyah niku aku murid, aku putra Muawiyah. Gini ku Abu Yazid bin Muawiyah menghabisi semua keturunan Nabi. Nah, niku yang tersisa hanya sedikit. Yang tidak, yang ini habaib ini termasuk orang-orang yang orang tuanya selamat. Nah, termasuk terbunuhnya Sayyidina Husain radhiyallahu anhu itu pada waktu zaman Abbasiyah dengan Umayyah, begitu keras kepada orang kafir dan orang-orang yang dianggap kafir, termasuk golongan Sayyidina Ali itu dianggap kafir disebabkan menerima tahkim. Disebabkan menerima tahkim gini ku dengan Muawiyah yang diwakili, yang Muawiyah diwakili, tahkim itu yang Muawiyah diwakili Amr bin As, dan dari Ali diwakili dengan Abu Musa al-Asy'ari yang asalnya memerintahkan, yang diperintahkan adalah Ibnu Abbas. Karena dianggap kafir sehingga dibantai semuanya. Makanya pada zaman Abu Yazid bin Muawiyah, sahabat-sahabat yang masih ada diperintahkan untuk melaknat kepada Sayyidina Ali. Luar biasa. Niku pada tahun 650 Masehi sampai 750 Masehi. Tapi gak lama terus akhirnya muncullah yang setelahnya asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum, golongan orang-orang yang sangat kasih sayang terhadap orang muslim, yaitu golongan Abbasiyah. Abbasiyah niku keturunan Syekh Abbas, pamannya Rasul. Abbas niku saudaranya Abdullah yang terkecil, paling cilik, paling nom dinamai. Nah niku ruhama'u bainahum, sehingga dalam Abbasiyah Khawaban telah muncul ada manaqib, ada burdahan, ada maulidan, itu pada zaman Abbasiyah. Ada ruhama'u bainahum. Nah setelahnya Abbasiyah, disitulah sekarang giliran ke ruhama'u bainahum, tarahum ruka'an sujadan simahum min fi wuji min asari sujud. Sekarang ganti gilirannya
Itu masalah betul masalah bil Injil kama sali syar'in akhrajat zar'al sab'ahu fastawa alal apa ngono asara fastawa alal asuki yujibuz zarra. Nah, kemudian giliran ini giliran sakniki orang-orang yang dalam kitab Injil dicontohkan orang-orang yang hak penghasilannya niku padi. Wong-wong sing penghasilane padi, sing padine bagus-bagus, sing menyenangkan kepada yang nanam padi. Itu tidak ada lain tafsiran orang-orang sekarang niku adalah Indonesia, berarti Islam Nusantara. Nah, ya. Makanya harapan besar ini nanti ternyata yang menjadi peradaban dunia, peradaban Islam dunia adalah Islam Nusantara. Dan memang terbukti sebelum ada istilah Islam Nusantara itu kata-kata Islam itu yang direken, yang dianggap adalah Islam yang dari Arab. Islam dari Indonesia itu tidak nampak, tidak direken. Tapi begitu dalam muktamar yang ke-32 ini ada di Jombang, yang tanpa sengaja memang ini menunjukkan bahwa NU itu dijaga oleh Allah Ta'ala, betul-betul diridhai Allah dan dijaga oleh para aulia seperti hanya ilham. Nanti kalau saya sebutkan masalah kronologinya kenapa bikin istilah Islam Nusantara itu panjang, tapi ini tanpa sengaja menemukan semacam itu dan akhirnya mendapat reaksi yang luar biasa sehingga sekarang semua negara di seluruh dunia ingin belajar tentang Islam Nusantara. Tapi seperti itu, tengeri kiai yang ampuh, kiai yang top niku biasanya kalau di luar niku kondang tapi nang daerah dhewe enggak direken. Termasuk Islam Nusantara itu di sini malah dicemooh, diolok-olok, tapi di negara lain menjadi pangkalan, menjadi peradaban luar biasa. Sampai Mekah saja sekarang Arab mengikuti konsep Islam Nusantara. Makanya untuk sekarang ini sampai ke Jeddah sudah banyak orang yang tanpa berkerudung, sudah biasa di kubunan. Membuka kayak yang dulu menjadi kota mati sekarang rawami, orang-orang Italia, Australia semuanya wis pakai, wis bebas mereka. Nah, tapi sebenarnya Islam Nusantara nggak seperti itu sebenarnya, betul. Nah, ini perjalanan ini Islam, wis. Kemudian yang paling besar lagi peristiwa yang itu pada tahun 1924. Jadi tumbangnya Syarif Husain melawan Raja Suud. Yang disitulah yang mana Syarif Husain itu berhaluan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah kalah dengan Raja Suud yang notabene Wahabi, yang sehingga negara Mekah Arab disetir oleh golongan Wahabi, yang aturan-aturan yang pada waktu itu termasuk memutuskan makam Nabi itu harus dibongkar. Jasa dari Nahdlatul Ulama, alhamdulillah pada waktu itu setelahnya pertemuan, setelahnya Wahabi mau menang terus mengadakan muktamar, mengadakan pertemuan, cara-cara muktamar perkenalan pemantapan Islam seluruh dunia. Tapi sayang, seribu sayang, di Indonesia yang waktu itu yang akan diutus bukan Nahdlatul Ulama, bukan Mbah Yai Wahab, tapi yang akan diutus oleh Hos Cokroaminoto niku dari Islam Serikat dan Kiai Mas Mansur dari Muhammadiyah. Karena NU nggak duwe organisasi. Dan disitulah untuk pergi ke Mekah untuk menghadiri kongres pemantapan kemenangan Wahabi, kemenangan Raja Suud, pengukuhan Raja Suud.
Namun yang pada waktu itu Yai Wahab Hasbullah atas nama sebagai kalangan Nahdlatul Ulama mengusulkan beberapa usulan agar disampaikan kepada Raja Suud, dan beliau juga matur kepada Mbah Yasin. Lalu hal itu tidak direken oleh golongan Mas Mansur, golongan Cakrawinata, akhirnya mendirikan organisasi dengan secepatnya, yaitu yang disebut Komite Hijaz. Disitulah Yai Wahab tampil di sana. Yang disebut dengan Komite Hijaz ini termasuk cikal bakal Nahdlatul Ulama. Kesimpulannya Nahdlatul Ulama itu adalah organisasi keagamaan, bukan organisasi iqtisadiyah, bukan organisasi politik, bukan organisasi keekonomian. Tujuannya untuk mewadahi orang-orang yang berhaluan akidah ahli sunnah wal jamaah. Hal ini merupakan malayatimul wajib ila biwajibun, karena untuk menjalankan Islam di Indonesia tanpa diadai akan karat-karit, sebab Indonesia sistem kenegaraannya agamanya tidak mengikuti pemerintah karena negara bangsa tapi individu. Ini kalau tidak diadai bahaya. Jadi beda dengan negara khilafah. Kalau negara khilafah itu dalam aturan Islam semuanya ala dini imamihim, sesuai dengan akidahnya imamnya. Maka sebagai langkah politik Nahdlatul Ulama tampil untuk mewadai Ahlussunnah wal Jamaah di dalam negara bangsa. Di dalam negara bangsa ini apa negara bangsa? Jadi kita tahu politik di dalam politik itu merupakan pokok dari kehidupan manusia. Tanpa politik kita nggak bisa. Imam Ghazali menyebutkan bahwa kebutuhan manusia itu ada yang pokok, ada yang muhayyi, ada yang mutamim. Yang pokok yang tidak bisa ditinggalkan, kalau tidak itu mati ngono ae. Ini ada 4. 1 sandang, nomor 2 papan, nomor 3 pangan, nomor 3 siasah politik. Tanpa politik nggak bisa. Nah, kenapa? Karena kita dalam sandang, pangan, papan itu ada yang bakat bikin sandang tapi tidak bisa cari pakan, bisa cari pakan tidak bisa bikin sandang tapi tidak bisa bikin papan. Yang perlu antara kerjasama antara satu dengan yang lain. Hal ini harus ada siasah. Nah, siasah itu terbagi menjadi 4. Siasah terbagi menjadi 4. Yang pertama ini siasah nubuwah yang saya sebut tadi di khilafah nubuwah. Kalau siasah nubuwah itu sistemnya man lahu riyasatun amatun fid dunya wal akhirah, pimpinannya itu menguasai urusan dunia dan menguasai urusan akhirat. Urusan agama, urusan dunia semuanya terserah imam, terserah pemerintah. Ini sebenarnya di Indonesia 32 tahun itu sistem khilafah. Walaupun tidak mengataskan khilafah, walaupun berisi negara kesatuan Republik Indonesia, tapi selama 32 tahun otoriter semuanya. Urusan agama, urusan negara dikuasai oleh pemerintah. Wah, ini hebatnya Pak Harto, ahli strategi di dalam kenegaraan. Memang kelihatannya berbeda urusannya pemerintahan, urusan agama, masyarakat, tapi agama dipegang semuanya, dibentuk, dikumpulkan jadi satu, ulama-ulamanya dikombongkan di dalam rombongan MUI. Terus cendekiawan pemikir yang masih muda-muda juga dikumpulkan dalam gerbong ismi, sehingga nggak bisa apa-apa, nggak bisa berkutik semuanya. Kemudian kegiatan masjid seluruh Indonesia juga dikombongkan di dalam bukan DMI kan kemarin itu dulu aku LDMI bukan LDM MTLM MTMI dulu niku
Jadi orang Islam manapun nggak bisa, rakyat manapun nggak akan pernah bisa untuk bersuara karena sudah diombongkan semuanya. Jadi sistem khilafah ya seperti itu. Nah tapi kalau zaman Islam zaman Kanjeng Nabi semuanya itu dari Rasulullah gitu saja, baik urusan agama, urusan dunia semuanya terserah Rasulullah. Kalau itu memang bisa dalam zaman Rasulullah dan itu berlaku pada sampai 30 tahun, tapi keseluruhan yang sistem khilafah imamnya mati dalam keadaan terbunuh, tidak ada yang selesai, tidak ada yang sukses. Nah, ini zaman dulu. Kemudian kalau tidak bisa dengan cara khilafah karena sudah habis, maka siasah tinggal 3, yaitu satu siasah model Umaroh, yaitu pemerintahan. Ini yang keinginannya Belanda dijadikan sistem sekuler. Nah, untuk pemerintahan ini wilayahnya adalah menyeluruh semua elemen masyarakat dari kecil sampai besar kekuasaan pemerintah, tapi khusus dalam urusan lahir, dalam urusan interaksi, dalam urusan sosial, tidak urusan keagamaan. Nah ini yang berlaku di Indonesia semacam ini. Makanya walaupun toh urusan agama kalau di situ urusannya sosial, interaktif, berhubungan satu dengan yang lain, ini urusan pemerintah. Makanya sebenarnya kalau kita belajar fikih secara detail masalah urusan muamalah jual beli itu gak ada gunanya, mutakalif. Kenapa? Karena sah dan tidaknya itu bukan urusan kita menetapkan fikih, tapi urusan OJK. Yang diputuskan sana sah, kamu berteriak-teriak tidak sah, bagaikan orang yang menggonggong gitu saja. Nah, makanya kalau dulu di dalam SDSB itu dilegalkan oleh Ibrahim Hussein, nah, semuanya nggak akan ada yang berani, nggak bisa dalamnya. Ini karena pemerintah juga biarkan sistemnya MUI itu yang penting menghalalkan semua program pemerintah walaupun judi, tapi dimodifikasi. Nah, karena di sini urusannya interaktif, walaupun pernikahan kalau di situ tidak mendapat izin pemerintah gak sah. Makanya, wah kalau fikih sah, ya silakan kalau kamu itu fikih silakan kamu lakukan, tapi kalau ada apa-apa jangan nuntut pemerintah. Anak gak dapat warisan, jangan nuntut pemerintah. Lu ini orang Islam dapat, ya nuntut saja pada Islam. Nah, ini kita model di Indonesia. Makanya untuk sah dan tidaknya, untuk urusan interaktif, untuk urusan sosial, ini urusan pemerintah. Semuanya baik kiai, santri, menteri, sinden, presiden, bakul damen, semuanya pun pejabat, bakul tomat, pak camat, semuanya di bawah undang-undang. Ini isi urusan lahir. Nah, tapi sebaliknya pemerintah tidak berhak sama sekali intervensi di dalam masalah agama, yang urusan pribadi, yang urusan tidak hubungan dengan orang lain. Ini makanya di Indonesia tidak sholat legal, tidak puasa legal, dihormati, dilindungi oleh negara. Wong nggak sholat itu dilindungi, wong nggak puasa itu juga dilindungi, nggak bisa dipaksakan. Kamu ibadah sholat betul apapun dipersilahkan, nggak ada larangan. Dan pemerintah tidak punya hak sama sekali untuk mengatakan ini aliran sesat atau tidak sesat, nggak bisa. Makanya jangan sekali-kali kalau di dalam urusan agama dilaporkan masalah urusan pemerintah, kecuali nanti hanya urusannya ini akan bikin resah masyarakat, baru itu diakomodir. Ini. Nah, cuma maaf yang paham dalam masalah fikih semacam ini jarang sekali. Ini itu masuk Gus Dur yang alim nih, walaupun banyak orang yang kontra. Kenapa? Memahami semacam ini agak sulit sekali. Nah,
Karena membedakan antara hukum formal Islam dengan hukum negara. Itu beda. Makanya seperti sekarang lagi rame kawin antara agama, yang dimana oleh pengadilan di Kalimantan kemarin disahkan. Nah ini bagaimana? Nah, kalau saya itu urusan negara memang sah, tapi bukan berarti kalau menurut negara sah itu adalah sah perkawinan. Enggak. Kalau masalah urusan agama pribadi, urusan pribadi. Nah, makanya kalau kamu orang Islam ya jangan, betul loh. Kalau kamu bukan orang Islam, kamu ikut Islam ya silakan. Enggak bisa diintervensi orang kawin antara agama. Ini kan ini. Nah, termasuk seperti orang sudah nolak nikah, tapi belum mengajukan gugat cerai, tetap sah sebagai suami istri secara formal, cara negara. Loh ini cara Islam nggak sah ya. Kalau kamu orang Islam nggak sah, ya jangan dikumpuli. Itu urusan agamamu. Nah, ini sistem di Indonesia seperti ini. Ini harus paham betul yang semacam ini. Nanti tidak semuanya terus pemerintah harus gini tidak boleh, nggak bisa itu. Makanya ketika ada surat 2 menteri tentang pembatalan penyesatan Ahmadiyah, Gus Dur ngamuk itu. Loh, bukan berarti Gus Dur membenarkan Ahmadiyah, enggak, tapi itu enggak enggak prosedural, enggak konstitusi, enggak boleh pemerintah mengatakan pasal itu enggak boleh. Nah, kalau memang itu meresahkan dari sisi apa, tinggal gitu saja. Ini. Nah, ini urusan pemerintah ini harus kita pahami. Jangan sekali kalau di situ menurut pemerintah sah, berarti kalau legal kemudian dalam agama legal enggak. Nah, ini golongannya LSM itu melegalkan pernikahan dengan antara agama karena tidak melanggar negara. Nah ini, ya benar gak melanggar negara. Oh enggak poso gak melanggar negara. Tapi bukan berarti boleh gak puasa. Itu urusan pribadi, tanggung jawab kita di hadapan Allah. Perkawinan, tanggung jawab kamu di hadapan Allah. Makanya kalau sah dan tidaknya jangan tanya negara, tanya kiai. Nah, tapi untuk melanggar konstitusi atau tidak, tanya pada undang-undang. Nah, siasah yang ketiga itu siasah ulama warasatul anbiya. Ulama warasatul anbiya ini adalah tugasnya untuk mengurus tentang batinnya orang khusus. Tidak boleh ulama campur tangan dalam urusan lahir. Mewajibkan ini nggak bisa. Kenapa gak punya legalitas untuk mewajibkan? Makanya tidak boleh sampai membawa pentung kemudian orang-orang dipentungi, gak boleh. Ini orang gak paham agama semacam itu. Kalau kita paham dalam Nahdlatul Ulama, itu gak boleh naik muka semacam itu langsung bawa pentung dunia. Yang semacam ini harus kita pahamkan kepada mahasiswa kita, kepada gelang kita biar tidak gampang terprovokasi langsung macam itu. Memaksakan gak boleh, termasuk demo memaksakan harus ini gak boleh. Demo boleh tapi jangan paksakan orang nanti diskusi, artinya bukan resolusi. Ini orang bodoh-bodoh, mahasiswa bodoh yang semacam itu. Kenapa kita gak boleh memaksakan pendapat? Tidak boleh, memaksakan pendapat tidak boleh. Kalau masalah negara ada konstitusi, kalau agama ada dialog. Ini kita ini. Kadang-kadang orang-orang yang nggak tanggung jawab, karena yang memang repotnya kalau sudah pendapatan itu repot itu. Nah, dibayar, di sini kan ya. Seperti sekarang ini masalah presiden ditunda, itu kan urusannya bukan urusan bukan urusan pemerintah, tapi urusannya DPR, legislatif. Bukan eksekutif, mau nang eksekutif ini tidak nih. Wes turun ya. Iku urusane piye ngoten nanti. Nah, tapi kalau kita sebagai mahasiswa atau universitas yang Nahdlatul Ulama tidak bisa membentengi semacam ini, akan disetel oleh mereka.
Kalau tidak ikut demo terus akhirnya dikecam dan seterusnya. Dan ini kita harus bisa menguasai. NU harus bisa mandiri dalam hal ini. Bisa nyetir mereka, jangan bisa disetir oleh mereka. Difahami ini. Ini penting. Hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah tidak ada ceritanya. Dari ajaran Ahlussunnah wal Jamaah boleh memberontak itu tidak boleh. Makanya kalau Gus Dur ketika waktu itu turun kan sudah itu. Tapi gak ada dalam ajaran Ahlussunnah wal Jamaah semacam itu. Ini penting kita pahamkan. Jadi ulama itu ulama alladzina warasatul anbiya, niki tugasnya adalah membimbing hatinya orang-orang yang khusus saja, tapi tidak sampai urusan lahir. Gak punya otoriter, gak punya ngatur urusan lahir. Makanya tidak boleh membuat pemerintah di dalam pemerintah. Dan NU ini untuk mewadahi yang semacam itu, kalau dibiarkan bias tidak ada yang ngatur, maka ulama-ulama ini kebangkitan intelektual ini mengatur mereka, tapi ya tetap harus mengikuti jalur pemerintah. Kalau tidak seperti hari raya, kalau nggak sama dengan pemerintah, ya hanya mengkhabarkan itu saja. Tidak bisa untuk isbat, nggak ada. Isbat selain pemerintah nggak ada. Gitu dan ini. Isbat ada rukyah, kamu percaya nggak percaya silakan. Ini NU semacam itu. Jadi kompromi atau pemerintah didukung pemerintah tidak didukung pemerintah tetap berjalan. Yes. Yang terakhir, siasa yang terakhir gini kubuat. Untuk yang ketiga ini jarang yang itu golongan orang-orang khusus wong sing kiai-kiai tertentu saja yang bisa. Yang keempat ini buat itu ada 3. Yaitu orang yang punya kekuasaan ngatur batinnya orang awam. Mulai kayak mau itu kayak ngaji kayak seminar kayak apa itu hanya mempengaruhi hatinya orang awam. Hatinya orang awam. Nah itu ada 3, ada kalanya orang yang sudah ngalim tidak perlu informasi, tidak perlu sumber lagi. Ada kalanya dia itu bisa menyampaikan tapi boleh disik, ngaji disik terus disampaikan di masyarakat. Ada kalanya yang bisa menerima input tapi tidak memberi input, ngaji itu tapi menyampaikan nggak iso. Ini kalau nggak buat yang semacam itu. Ini sistem pengaturan yang diperjuangkan di dalam Nahdlatul Ulama. Jadi jangan sampai ada pemerintahan di dalam pemerintah. Makanya seperti nahi mungkar yang sekarang itu menjadi, apakah NU tidak ada nahi mungkar? Ada nahi mungkar, tapi untuk nahi mungkar yang dengan kohren tidak ada wewenang masyarakat. Pemerintah juga tidak. Nah siapa? Undang-undang. Ini dengan kita tahu. Jadi misalnya kalau ada orang tutup, orang bulan puasa terus jodolan di warung tutup, ini bukan urusan pemerintah, bukan urusan polisi, terserah undang-undang. Nah tentu kalau terserah undang-undang, kita ini harus memperjuangkan kader-kader yang paham di dalam masalah agama untuk merumuskan undang-undang. Tapi serba sayang ketika orang NU mengikuti partai, bukan partai mengikuti NU, malah NU-nya dipartaikan. Ini yang repot di semacam itu. Ini yang penyakitnya ke sana. Ini sedikit para hadirin. Nah kemudian Ahlussunnah wal Jamaah, saya nggak berbicara mahwa Ahlussunnah wal Jamaah untuk meraktekkan Ahlussunnah wal Jamaah di dalam negara bangsa. Ini bagaimana? Ini itu dalam masalah pemerintahan, kesiasatan semacam itu, di dalam masalah hubungan dengan masyarakat, kita pakai rahmatan lil alamin antar umat Islam umat yang lain, rahmatan lil alamin yang disebutkan dengan Islam Nusantara. Guys. Apa rahmatan lil alamin? Memang dalam kata rahmatan lil alamin itu masih terjadi pro kontra di antara ulama mufassirin. Akan tetapi NU mengambil yang tasamuh, yang murah. Di kata rahmatan lil alamin ini ada 2 pengertian di antara ulama, bahkan antara Imam Syafi'i dengan Abu Hanifah saja berbeda. Makanya sangat saya itu
menginginkan anak-anak pesantren-pesantren itu mempelajari tentang masalah fikih kebangsaan karena yang dipelajari itu mayoritas kitabnya ulama Syafi'iyah, sedangkan ulama Syafi'iyah itu konsepnya konsep khilafah. Itu kalau nanti dipahami semacam itu akan menjadi radikal. Sama ngaji kitab tafsir Jalalain ngoten mawon. Nah, kalau tidak dibumboni dengan Islam Nusantara, tidak dibumboni dengan Nahdlatul Ulama, qatilul musyrikin kafah, wis wajib pateni kabeh. Ini banyak sekali. Makanya ketika kehadiran HTI datang di Indonesia, yang menerima kiai-kiai. Kenapa? Karena ketidakpahaman. Sebab kiai itu asalnya pahamnya dengan model khilafah, harus khilafah. Ini loh problem di Indonesia semacam itu. Nah, makanya harus mengerti rahmatan lil alamin ini. Kalau menurut Imam Syafi'i tetap memprioritaskan bahwa orang-orang kafir, orang-orang maksiat perlu disiksa, perlu diberi pelajaran ini sebagai rahmat biar sadar. Nah, tapi kalau menurut konsep Hanafi tidak. Rahmatan lil alamin itu urusannya di akhirat. Kalau di dunia ini sama, tidak dibedakan antara orang kafir dengan orang Islam, sama. Sedikit ini seperti yang didhawuhkan Allah Ta'ala. Ini perbedaannya dalam firman Allah niku. Awa man kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Jelas wong mukmin wong kafir karo wong mukmin ini enggak sama. Jelas enggak sama. Tapi ketidaksamaan ini apakah diperlakukan di dunia dan sekaligus di akhirat apa akhirat saja? Ini tafsiran la yastawun ini kalau kita lihat, wa ammal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dzuqu adzaban nar alladzi kuntum bihi tukadzibun. Kalau kita lihat ini ku antara wong kafir dengan wong Islam itu perbedaannya hanya di akhirat. Berarti di dunia tidak perlu kita bedakan antara muslim dengan kafir, tapi urusannya di akhirat. Makanya ajaran tadi itu urusan sholat dan sebagainya pribadi, urusan di akhirat. Di dunia tetap sama di dalam undang-undang. Itu Hanafi. Tapi Imam Syafi'i pakai ayat diteruskan ayatnya ini wayu apa itu azabal adna bima kuntum tukadzib ini kan wa amal ladzina fasaqu fa ma'akum nar kullama aradu yakhruju minhu itu fi waqil alam dzuqu adzaban nar ladzina kuntum bi tukadzibun wa lanuziqannakum minal azabil adna duna azabil akbari la'allakum yarji'un. Orang kafir orang maksiat perlu dikai siksa di dunia, tetap ada siksaan. Kenapa? Supaya kembali. Jadi rodok usaha maksa itu niki lek cara Hanafi, cara Syafi'i. Nah ini kita nggak pakai Syafi'i karena mazhab kita itu bukan Syafi'i tapi mazhab kita salah satu mazhabul arba'ah yang mukhtar, yang kondisional di Indonesia. Ini. Nah yang kondisional di Indonesia bagaimana? Kita maksud negara itu bukan masalah keagamaan, bukan negara Islamnya, tapi yang penting adalah amannya. Nah ini Nabi Ibrahim ketika minta kepada Allah untuk mengistimewakan orang Islam dengan mengatakan Rabbana ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minat samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ya Allah, jadikan negara ini aman dan orang-orang yang iman kepada kamu berilah keistimewaan rezeki. Apa yang dijawab oleh Allah? Qal wa man kafara fa umati'u qalila tsumma adtaru ila azabin nar wa bi'sal masir. Orang kafir berhak hidup, berhak mendapatkan kesenangan, berhak kenikmatan, tapi sebentar di dunia saja. Dari sini mengajak antara orang Islam dengan orang kafir di dunia sama saja. Makanya jangan sekali-kali saya sudah ibadah kok melarat. Itu urusannya melarat dan soki urusan ibadah, itu urusan di akhirat. Lalu ini wong Cina-Cina gak tahu ibadah kok soki, itu urusannya nyambut gawe, itu urusannya kafir dan tidaknya. Ini penting ini kan. Ini yang dipahamkan di dalam Nahdlatul Ulama semacam ini. Jadi kita bedakan
Nah, itu masih didukung dengan rekan-rekan yang banyak sekali. Maaf nanti kakean sama malah hilang kakean mungkin. Ini asik, ini harus kita pelajari, yang semacam itu harus kita pelajari. Jadi seperti peperangan, berarti kita harus peperangan melalui orang kafir bagaimana? Tidak boleh itu. Tapi kalau makanya pendapat Syafi'i memang orang itu merangi pada orang kafir itu karena kekufurannya. Tapi kalau kita gunakan masyarakat semacam itu, jelas nanti akan menjadi teroris betul. Nah, lalu bagaimana kita menggunakan pendapat kuat semacam itu? Boleh nggak? Tidak boleh. Kalau urusannya sosial ini harus kepada pemerintah. Tadi itu kembali kepada sistem siasa. Nah, tadi wah, saya mengikuti Imam Syafi'i bahwa orang kafir harus dibunuh. Saya bunuh. Ini tetap berdosa besar. Kenapa? Karena urusan siasa tidak boleh kamu sendiri yang ngambil sikap, tapi urusannya adalah pemerintah. Kalau dikembalikan kepada pribadi-pribadi, gak selesai. Dalam muamalah dikembalikan kepada kiai, gak selesai. Jadi sama menanyakan masalah, geger terus dibahas masail kan gak selesai. Kalau ada geger, bawa ke pengadilan, jangan dibawa ke batu masail. Batu masail itu nanti jawabannya bercabang-cabang. Makanya pernah terjadi dan Malang niku ada orang mutabani dengan mutabana. Nah, mutabani itu ya ngepe anak, kemudian anak bungut, ya biasa kalau punya anak ya rumah dan semuanya ini bagianmu, duk, ya perlion, duk. Bagianmu semua dikasihkan. Nggak ada masalah, tapi kan biasanya orang nggak langsung sertifikat. Begitu mati, ponakannya ngamuk, nyalu, ponak-ponakan. Lah itu dikasihkan, hibahnya nggak sah karena menurut Imam Syafi'i hibah itu dengan kobet itu kalau barang yang tidak bisa dipindah harus tahliyah, mesti dikosongkan barang nggak ada pengosongan berarti nggak sah. Wis, setengah kayak konten terus ini tanya juga kepada kiai. Kiai jawab, cara Imam Malik sah. Masalah hibah itu tidak harus kabul tapi yang penting ijab kabul. Dikumpulkan juga akan bisa selesai. Yang satu menurut Imam Syafi'i nggak sah, yang satu menurut Imam Malik sah, nikah selesai. Dan di dalam hal ini sah dan tidaknya urusan hibah itu bukan urusan waktu masail, bukan urusan fikih, tapi urusannya pengadilan. Ono sertifikatnya ora, ono saksinya ora. Ini yang kita perjuangkan di dalam Jamiah Nahdlatul Ulama. Kita pisahkan antara hukum kenegaraan yaitu NKRI harga mati, tapi juga kita pertahankan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah berlaku di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Ini saja dulu untuk warming up pemanasan. Barangkali nanti ada yang perlu dipanasi lagi bisa disampaikan. Ayo persilakan.